Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang minggu kemarin. Dan ini adalah seri rangkaian atau bagian terakhir dari seri khotbah Intermediate State atau pandangan tentang masa antara. Kemanakah orang mati pergi? Ini adalah bagian keempat dan bagian yang terakhir. Dan saudara-saudara, kita sudah membahas 3 ajaran tentang intermediate state sebelumnya. Saya ulang sekali lagi dengan singkat. Kita sudah belajar tentang pandangan Roma Katolik di bagian pertama, yang mengatakan bahwa manusia terbagi 3. Ada yang langsung surga begitu mati kalau imannya dan juga kehidupannya sempurna. Ada yang langsung neraka kalau dia hidup jahat sekali, berbuat dosa yang besar. Tapi ada yang pergi ke api penyucian atau purgatori, yaitu orang-orang yang adalah calon-calon penghuni surga, hanya belum siap untuk segera ke surga. Mereka dimasukkan ke dalam api penyucian. Lalu pandangan saksi Yehova dan Advent itu dibahas di bagian yang kedua, yakni mereka percaya apa yang disebut sebagai doctrine sleep of the soul, jiwa yang tidur. Begitu orang mati, dia kehilangan kesadarannya. Dia akan mengalami tidur yang panjang tanpa kesadaran sama sekali sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu pandangan Advent dan juga saksi Yehova. Minggu kemarin pada bagian yang ketiga kita sudah membahas satu ajaran yang populer, yaitu tentang tempat penantian atau ruang tunggu yang sering disebut sebagai Sheol atau Hades. Dan saya sudah jelaskan pada minggu lalu bahwa sesungguhnya pandangan tentang Sheol dan Hades sebagai tempat penantian itu adalah pandangan yang sangat lemah dari sisi Alkitab. Dan ini adalah bagian yang keempat, bagian terakhir, dan kita akan membahas pandangan reform tentang orang mati kemana. Nah, saudara-saudara, bagaimana pandangan reform tentang orang mati atau tentang intermediate state ini, orang mati pergi kemana? Pandangan reform mengatakan bahwa pada waktu seseorang mati, pada saat tubuhnya ada atau turun ke dalam kuburan, maka jiwa atau rohnya itu langsung pergi ke surga bagi yang percaya, dan langsung pergi ke neraka bagi yang tidak percaya. Itu pandangan reform. Dan saudara-saudara, jadi jiwa itu tidak pergi kemana-mana. Jiwa atau roh ini tidak mampir kemana-mana, tidak pergi ke tempat yang lain. Hanya 2 tempat, surga atau neraka, begitu mati. Bahwa ini ajaran reform itu terlihat dari 2 kutipan yang saya berikan ini. Pertama, dari seorang teolog reform bernama Louis Berkhof. Louis Berkhof mengatakan, posisi yang umum dari gereja reform adalah bahwa jiwa-jiwa dari orang-orang yang percaya setelah kematian segera atau langsung masuk kepada kemuliaan dari surga. Jika orang benar segera masuk ke dalam keadaan kekal mereka, maka harus dianggap bahwa ini juga benar untuk orang jahat. Jadi orang benar langsung surga, maka tidak bisa tidak. Orang tidak benar, orang jahat, orang berdosa juga akan langsung ke neraka. Lalu saudara, Westminster Confession of Faith ini pengakuan iman gereja-gereja reform. Itu kita punya umum pengakuan iman rasul, itu semua gereja, tapi gereja-gereja reform sendiri punya pengakuan iman, namanya Westminster Confession of Faith. Nah, pengakuan iman reform ini mengatakan begini tentang orang mati. Tubuh-tubuh manusia setelah kematian kembali menjadi debu. Jadi tubuhnya kembali menjadi debu dan mengalami pembusukan. Tapi jiwa-jiwa mereka yang tidak mati ataupun tidur, karena mempunyai keberadaan yang tidak bisa mati, langsung kembali kepada Allah yang memberikan jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa dari orang benar, pada saat disempurnakan ke dalam kekudusan, diterima dalam surga yang tertinggi, di mana mereka memandang wajah Allah dalam terang dan kemuliaan, menunggu penebusan penuh dari tubuh-tubuh mereka. Dan jiwa-jiwa orang jahat dibuang ke dalam neraka, di mana mereka tinggal dalam penyiksaan
dan kegelapan total, disimpan untuk penghakiman pada hari besar. Di samping kedua tempat ini, untuk jiwa-jiwa yang terpisah dari tubuh mereka, kitab suci tidak mengakui adanya tempat lain. Jadi tidak ada tempat lain selain surga dan neraka. Jadi saudara-saudara, inilah pandangan Reform, pandangan yang saya anut, pandangan yang saya terima, pandangan yang saya anggap sebagai pandangan Alkitab, pandangan yang benar. Di sana selain dari yang sudah kita lihat, ada pandangan-pandangan salah, pandangan Roma Katolik, Advent, Saksi Yehova, dan juga pandangan populer. Nah saudara, untuk mendalami atau untuk mengetahui apa yang mendasari ajaran atau doktrin semacam ini, saya akan bahas ajaran ini di dalam beberapa poin. Yang pertama saudara, kita akan melihat dasar Alkitabiah dari ajaran ini. Mengapa orang-orang Reform percaya bahwa orang mati langsung surga dan orang atau langsung neraka bagi yang tidak percaya? Saudara-saudara, dasar Alkitabiahnya orang mati langsung ke surga atau ke neraka itu terlihat dari beberapa data. Data yang pertama adalah dari keyakinan Rasul Paulus sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah kepercayaan bahwa pada saat dia mati, jiwanya atau rohnya itu langsung dan pasti ke surga. Kita melihat 2 Korintus 5 ayat 1 yang tadi adalah nats pembimbing kita. 2 Korintus 5 ayat 1, di sana dikatakan, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya kemah tempat kediaman artinya tubuh ini dibongkar, artinya kita mati. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Apabila kemah ini dibongkar, apabila mati, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ayat ini saudara, Allah telah menyediakan tempat di sorga. Di dalam terjemahan NIV diterjemahkan, we have a building from God. Kita mendapatkan sebuah rumah dari Allah. Dan saudara-saudara, di dalam terjemahan NIV ini dia menggunakan kata have yang jelas menunjuk pada present tense atau sesuatu yang bentuk sekarang, yang sedang terjadi, bukan future tense yang akan terjadi. Jadi dengan kata lain saudara, waktu kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, sekarang juga Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. Kita mendapatkan tempat di surga untuk jiwa atau roh kita, bukan future tense, bukan nanti akan diberikan, bukan nanti akan mendapatkan, tapi segera setelah kemah ini dibongkar, kita langsung mendapatkan rumah itu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah ekomen, dan Charles Hodge, seorang teolog Reform, dia mengatakan demikian. Present tense, bentuk waktu dari kalimat ini, present tense, ekomen, digunakan karena peristiwa yang satu langsung mengikuti yang lain. Maksudnya, begitu kemah dibongkar, langsung di surga. Jadi peristiwa yang satu langsung mengikuti yang lain. Di sana tidak ada selang waktu yang terlihat di antara hancurnya kemah duniawi dan masuknya ke rumah surgawi. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, jiwa ada di surga. Karena itu pada saat mati, jiwa memasuki rumah yang pembangunnya adalah Allah. Begitu jiwa terlepas dari tubuh, saat itu juga jiwa ada di surga. Begitu kemah tempat kediaman di dunia ini dibongkar, kita langsung ke rumah yang di surga. Ini ungkapan Paulus. Berarti saudara, Paulus percaya begitu dia mati, dia langsung surga, dan dia tidak pergi kemana-mana lagi, dia tidak singgah kemana-mana. Begitu mati, jiwanya terlepas di sini, langsung ada di surga. Itu keyakinan Rasul Paulus. Lalu juga keyakinan Paulus yang lain bisa dilihat dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini
beralih dari tubuh ini artinya mati, untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Begitu mati, menetap pada Tuhan. Di dalam New American Standard Bible, kata untuk menetap pada Tuhan ini diterjemahkan to be at home with the Lord. Ada di rumah bersama Tuhan. Begitu beralih dari tubuh ini, jiwanya berada di rumah bersama Tuhan. NIV menerjemahkan at home with the Lord, di rumah bersama Tuhan. Dan terjemahan yang hurufiah, terjemahan yang literalnya adalah to come home to the Lord, pulang ke rumah kepada Tuhan. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa bagi Paulus mati itu sama dengan pulang ke rumah. Mati itu sama dengan pulang ke rumah Bapa. Dan ini menunjukkan begitu seseorang mati, dia langsung, kalau dia orang percaya, dia langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Saya berikan kutipan dari Thomas Hodge lagi. Hodge mengatakan, begitu jiwa itu absen dari tubuh, maksudnya hilang dari tubuh, jiwa itu hadir bersama Tuhan. Begitu hilang dari tubuh, langsung hadir bersama Tuhan. Berarti langsung ke surga. Lalu, keyakinan Paulus yang lain muncul dalam Filipi pasal 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Dua pihak ini artinya Paulus berada pada pilihan, mau bagusnya mati atau hidup. Kadang-kadang dia mau mati saja lebih cepat, lebih bagus. Tapi kadang-kadang dia hidup lebih lama supaya bisa pelayanan. Yang mana? Apakah pergi mati supaya pergi ke surga, atau tetap di dunia supaya bisa pelayanan? Aku didesak dari dua pihak, mau mati atau hidup. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi nanti Paulus bilang tidak, aku pilih tinggal di sini karena kamu, supaya bisa pelayanan. Tapi Paulus mengatakan, aku ingin pergi. Pergi di sini pasti artinya akan mati. Aku ingin pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Berarti begitu orang mati, dia diam bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau Kristus di surga, maka begitu orang mati, dia langsung pergi ke surga. Kalau dia adalah orang percaya. Jadi saudara, dari 3 ayat yang saya berikan ini, kelihatannya Paulus memang mempunyai doktrin. Paulus memang mempunyai keyakinan. Paulus memang mempunyai ajaran bahwa apabila seorang percaya mati, dia akan langsung pergi ke surga. Jiwanya tidak singgah kemana-mana, tidak turun kemana-mana, tidak menanti kemana-mana, langsung ada di rumah Tuhan di surga. Itu keyakinan Paulus. Lalu saudara, data kedua adalah ajaran dan pernyataan dari Yesus. Saudara-saudara, Yesus memang tidak secara khusus membahas atau membicarakan topik ini ya. Tapi sepertinya ada keterangan yang cukup dari cerita yang Yesus pernah sampaikan, ataupun juga dari kalimat yang pernah keluar dari mulut Yesus. Nah, di sini saya ingin mengangkat 2 hal. Pertama, saudara, dari cerita Yesus. Cerita Yesus adalah Yesus pernah menceritakan sebuah cerita yang menarik yang sudah saya singgung pada minggu lalu, yaitu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara-saudara, memang cerita ini seringkali ditolak oleh sejumlah orang untuk dijadikan dasar dari pembahasan intermediate state. Karena menurut mereka tujuan Tuhan Yesus cerita orang kaya dan Lazarus miskin itu bukan untuk menjelaskan tentang surga neraka, bukan untuk menjelaskan tentang intermediate state, tapi ada tujuan yang lain. Itu betul. Tapi masalahnya, Yesus memang hendak menyampaikan tujuan yang lain. Tapi tidak mungkin dia mengangkat satu cerita yang bohong. Tidak mungkin dia angkat satu cerita yang tidak benar. Karena itu, biarpun arah dan tujuan cerita orang kaya Lazarus ini mengarah kepada yang lain, tapi kita bisa melihat kebenaran tentang intermediate state dari cerita ini. Nah, saudara-saudara, sekarang cerita, saya kira kita semua tahu cerita orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini kaya luar biasa, Lazarus miskin luar biasa. Tapi lalu diceritakan, matilah Lazarus, mati juga orang kaya itu. Nah, sekarang saudara, begitu Lazarus mati, begitu orang kaya mati, pergi ke mana mereka? Kita boleh lihat dari Lazarus. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, si Lazarus.
dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Begitu Lazarus mati, malaikat datang menjemput dia, bawa ke pangkuan Abraham. Saudara, sebenarnya pangkuan Abraham ini terjemahannya tidak tepat. Ya, dari sisi bahasa Yunani itu seharusnya bukan pangkuan Abraham, tapi dada Abraham. Ya, makanya King James menerjemahkannya Abraham's bosom, di dadanya Abraham. Jadi begitu Lazarus mati, malaikat membawa dia ke dada Abraham. Yang lain menerjemahkan pelukan Abraham, tapi saya lebih condong ini bukan pelukan, ini betul-betul dadanya Abraham. Nah, apa maksudnya Lazarus dibawa ke dada Abraham? Saudara, kita mesti pertama-tama perhatikan ya, bahwa Abraham sekarang ada di surga. Sebagai bapa segala orang beriman, Abraham ada di surga bersama-sama dengan orang beriman seperti anak cucunya Ishak dan Yakub. Lalu ada satu ayat perjanjian baru yang menarik. Di dalam Matius 8 ayat 11 dikatakan di sana, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat," orang-orang percaya dari mana-mana, "dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Berarti Abraham yang ada di surga, dan banyak orang dari timur dan barat akan datang duduk makan bersama Abraham. Saudara, Alkitab bahasa Indonesia ini tidak memberikan terjemahan hurufiah. Terjemahan hurufiahnya ada di dalam New American Standard Bible. Duduk makan bersama dengan Abraham. Terjemahan hurufiah dalam New American Standard Bible, recline at the table with Abraham. Bersandar atau berbaring di meja dengan Abraham. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan akan bersandar atau berbaring di meja dengan Abraham. Kok ada orang berbaring dan bersandar di dada di meja itu? Bagaimana? Jangan heran saudara ya, kalau dikatakan bersandar atau berbaring di meja, karena ini memang cara orang Yahudi kalau makan bersama. Kalau ada pesta atau perjamuan makan, orang Yahudi punya acara dulu bukan seperti kita. Dulu semua di sini pas ini tiba acara makan lalu datang antri satu-satu. Tidak, mereka tidak makan acara begitu. Orang-orang Yahudi biasanya ada meja makan panjang. Lalu orang-orangnya duduk mengelilingi meja itu dengan posisi setengah tidur. Ya, jadi kira-kira begini, miring. Ya, jadi tangan ini untuk mengganda, menahan bobot tubuh, sedangkan ini miring ke sana. Orang sebelah juga miring ke sini. Terus seperti ini. Itu cara mereka. Jadi kira-kira mereka makan model seperti ini. Maka saudara dengan posisi seperti ini, saudara lihat orang yang sebelah sini, kalau rapat, dia posisi kepalanya akan ada di dada orang sebelah. Semua akan begitu. Ini posisi yang terjadi pada waktu perjamuan Paskah, perjamuan kudus Yesus dan murid-muridnya. Ya. Jadi waktu perjamuan Yesus dan murid-murid tidak seperti kita. Mari semua bangkit berdiri, anggur diantar, roti diantar. Tidak. Mereka duduk seperti ini. Karena mereka duduk seperti ini, di dalam perjamuan Paskah itu, saudara lihat Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Murid yang dikasihi Yesus ini Yohanes. Yohanes ada di sebelah kanan Yesus, bersandar. Mengapa bisa Yohanes bersandar dekat Yesus? Karena cara duduk memang seperti itu. Jadi saudara-saudara, memang makannya mereka memang begitu. Jadi kalau dikatakan
saudara, Lazarus berada di dada Abraham, itu berarti Lazarus sedang berada persis di samping Abraham, tapi dalam sebuah acara pesta atau perjamuan makan bersama dengan Abraham. Jadi ini cocok dengan Matius 8 ayat 11 tadi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, begitu Lazarus mati, malaikat datang jemput dia, bawa ke ada pesta. Baru masuk pesta itu, makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub, dan posisinya Lazarus ada persis di samping kanan dari Abraham, dan karena itu dia bisa bersandar di dada Abraham. Berarti Lazarus masuk pesta. Di dunia ini, jangankan pesta, makan remah-remah saja dari orang kaya itu tidak dapat. Di dunia ini dapat sebiji nasi pun dari orang kaya, dapat sepotong roti dari orang kaya itu tidak dapat. Tapi begitu mati, langsung masuk pesta. Luar biasa. Pesta dengan orang besar lagi, Abraham, Ishak, Yakub. Nah, saudara-saudara, tapi pestanya di mana? Di dalam kerajaan surga. Berarti dari kata lain, begitu Lazarus mati, hari dia mati, hari itu juga tidak ada di surga dan lagi pesta di sana. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Adam Clarke mengatakan, dada Abraham merupakan satu ungkapan yang digunakan di antara orang-orang Yahudi untuk menunjuk surga Allah. Jadi saudara-saudara, berarti Lazarus dibawa oleh malaikat masuk sebuah pesta. Bukan hanya ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub dan sebagainya. Dan karena itu di dalam Lukas 16 ayat 22, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, orang miskin itu kemudian meninggal, lalu dibawa malaikat ke tempat terhormat di samping Abraham di surga. Dan ini berarti pula bahwa orang yang mati, kalau dia memang adalah orang percaya yang harus masuk surga, maka begitu dia mati, dia tidak lagi menunggu terlalu lama, dia tidak menunggu ada selang waktu. Begitu dia mati, dia langsung pergi ke surga. Tidak tunggu akhir zaman baru masuk surga, langsung. Itu Lazarus. Tapi bagaimana orang kaya ini? Ayat 23, Lukas 16. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Kalau Lazarus tadi sudah bilang dikubur ya. Mati, lalu dibawa malaikat-malaikat. Orang kaya ini mati, masih ada tambahan kata, dikubur. Maka dulu saya pernah khotbah, bayangkan saudara, ini orang kaya mati dikubur, berarti Lazarus itu mati tidak dikubur. Tapi belakangan saya tahu itu tafsiran salah. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi tidak kubur mayat. Karena kalau mayat dibiarkan itu najis bagi orang Yahudi. Karena itu pasti dikubur. Tapi kenapa untuk orang kaya tidak dikubur, pada Lazarus tidak? Kenapa? Karena Lazarus dikubur biasa-biasa saja, tidak menyolok. Tapi orang kaya ini pasti acaranya menyolok. Begitu baca daftar riwayat hidup panjang, ya, almarhum telah meninggalkan istri 10 dan anak cucu sekian. Wah, pasti panjang dan meriah acaranya, begitu mewah acaranya, sampai perlu dicatat mati dan dikubur. Tapi saudara, setelah itu apa yang terjadi? Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Nah, ini kontras dengan Lazarus. Kalau Lazarus bersukacita lagi pesta enak di sana, orang kaya ini menderita sengsara di alam maut. Dan dengan jelas dikatakan orang kaya itu setelah mati masuk alam maut dan sangat sengsara. Bandingkan ayat 25. Ayat 25, sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 28 dikatakan agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Berarti saudara, orang kaya ini masuk ke satu tempat penderitaan. Di sana dia sangat menderita, dia sangat sengsara. Dia masuk ke dalam alam maut. Dan saudara, alam maut di dalam ayat ini, ayat 23 ini menggunakan kata Yunani Hades yang sudah saya bahas pada minggu lalu. Berarti dia masuk ke Hades
saudara-saudara, di dalam Hades itu dia menderita di sana, dia sengsara di sana, dia tempat itu tempat penderitaan. Kenapa bisa menderita di sana? Ayat 24 di sana dikatakan, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, kalau ada tempat penyiksaan, tempat penderitaan, tempat sengsara, dan di sana ada api, tempat apa itu? Tidak ada tempat lain selain neraka. Karena itu saudara, tidak ada di tempat penantian orang menderita nyala api seperti ini. Ini pasti neraka. Memang doktrin api penyucian dari Katolik mengatakan ada api, tapi doktrin itu tidak alkitabiah. Kalau dari Alkitab hanya ada satu tempat yang digambarkan di sini, dan itu adalah neraka. Dan ini menunjukkan saudara bahwa begitu orang kaya itu mati, dia langsung masuk neraka, tidak menunggu akhir zaman. Karena itu Lukas 16 ayat 23 di dalam versi King James itu dia mengatakan and in hell, dan di dalam neraka. Juga di dalam today's English version, he went to hell, dia pergi ke neraka. Nah saudara, apakah ini sudah akhir zaman? Belum. Dari mana kita tahu bahwa ini belum akhir zaman? Karena kalau sudah akhir zaman, dunia ini sudah dihancurkan, tidak ada orang di dunia. Tapi pada waktu si orang kaya ini ada di neraka, 5 saudaranya masih hidup di dunia. Ayat 27-28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Berarti masih ada rumah di dunia. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, berarti dunia belum berakhir, belum akhir zaman. Jadi belum akhir zaman, tapi si orang kaya sudah menderita di neraka. Dan ini berarti pada saat orang mati, kalau dia bukan orang percaya, maka dia akan langsung pergi ke neraka. Kapan perginya? Langsung. Kalau orang masuk surga, begitu nyawa terlepas di sini, nyawanya langsung ada di surga. Begitu juga orang yang masuk neraka, begitu putus nafas di sini, jiwa langsung di neraka. Tidak tunggu-tunggu lagi, tidak singgah-singgah lagi, langsung. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus melalui cerita orang kaya dalam saat ini memberikan satu cerita yang mengandung begitu banyak pelajaran. Tapi salah satu pelajarannya adalah tentang intermediate state. Orang mati langsung surga atau langsung neraka. Ini yang pertama dari cerita Tuhan Yesus. Yang kedua dari Tuhan Yesus adalah pada waktu Tuhan Yesus mau mati, dia sempat bicara dengan penjahat di sampingnya. Dan penjahat ini beriman kepada Yesus. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Ini penjahat imannya luar biasa. Ya, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Coba saudara, dia bisa percaya orang model seperti Yesus ini adalah raja. Kalau dia lihat ada pakai mahkota, pakai jubah, pakai syarat, masuk akal dia adalah raja. Tapi dia lihat telanjang menderita boleh begini, raja apa boleh begini. Tapi dia percaya Yesus raja. Pendeta Stephen Tong mengatakan di sepanjang Alkitab ada orang, hanya ada 2 orang yang mengakui dia raja. Satu di hari lahir, satu di hari mati. Waktu dia lahir ada orang Majus yang percaya cari raja yang baru lahir. Tapi pada waktu dia mati ada penjahat di sampingnya yang percaya dia raja. Ini iman luar biasa. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dia percaya Yesus akan datang. Kenapa dia minta diingat? Karena pada hari itu nanti dia percaya ada hidup setelah mati. Berarti imannya luar biasa. Dan saudara-saudara, pada waktu dia bilang seperti itu, Yesus mengucapkan kalimat ini pada dia. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, di sini ayat ini Tuhan Yesus tidak bilang hari ini engkau akan ada bersama aku di surga, tapi dibilang Firdaus. Gara-gara ini sepanjang sejarah ada banyak orang yang menafsirkan bahwa Firdaus ini adalah satu tempat penantian juga selain Sheol dan Hades. Kalau Sheol itu untuk orang atau Hades untuk orang-orang berdosa,
Firdaus itu tempat penantian untuk orang-orang percaya. Tapi saudara, Firdaus tidak bisa menuju kepada tempat yang lain. Firdaus ini adalah surga. Dari mana kita tahu Firdaus ini adalah surga? Kata Firdaus itu bahasa Yunani-nya adalah Paradisos, yang menurunkan bahasa Inggris paradise, yang artinya surga. Makanya dong, Paradiso, pantai Paradiso, karena indah seperti surga, padahal kotor sampah luar biasa. Saya menyimpang sedikit. Ingat juga ya, kalau bilang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dulu Adam dan Hawa hidup di Taman Firdaus, itu salah. Adam dan Hawa tidak pernah hidup di Taman Firdaus, mereka hidup di Taman Eden. Jadi Eden itu bukan Firdaus. Ya. Firdaus ini adalah surga. Dan ini dari mana kita tahu? Kata ini, Paradisos ini hanya muncul sepanjang perjanjian baru, hanya muncul 3 kali. Salah satunya adalah di Lukas 23 ayat 23 ini. Itu salah satu. Salah duanya di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 4. Aku tahu, ini penglihatan Paulus, tapi sebenarnya dia lagi ngomong tentang diri sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Gak usah pusing ke tingkat 3 ya, dan jangan anggap bahwa kalau begitu surga ada 3 lantai. Tidak ada. Tingkat ketiga dari surga adalah surga. Mengapa? Karena orang Ibrani berpikir tingkat pertama surga ini adalah atmosfer ini, langit. Tingkat kedua adalah tempat bulan bintang. Tingkat ketiga adalah tempat kediaman Allah. Jadi ini adalah tingkat 1, tempat matahari bulan bintang. Tingkat 2, tingkat 3-nya di surga. Kalau sekarang kita omong surga, bagi kita surga ini atmosfer bukan surga, tempat matahari bulan bintang bukan surga. Surga bagi kita adalah tempat kediaman Allah. Berarti surganya kita adalah surga tingkat 3-nya orang Yahudi. Jadi tingkat ketiga dari surga sama dengan surga. Nah, jadi dikatakan dia tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga, tapi dia naik ke surga. Aku juga tahu tentang orang ini, entah dalam tubuh, di luar tubuh, aku tidak tahu. Apa yang mengetahuinya? Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Saudara, perhatikan, di ayat 2 Paulus mengatakan diangkat ke surga. Di ayat 4 Paulus mengatakan diangkat ke Firdaus. Jadi Firdaus sama dengan surga. William Sachs bilang, tidak ada perbedaan yang hakiki antara Firdaus dan surga. Tidak ada perbedaan yang hakiki antara Hades dan neraka. Jadi Hades itu neraka, Firdaus itu surga. Louis Berkhoff dalam terang 2 Korintus 12 ayat 34, Firdaus hanya menunjuk pada surga. Jadi saudara, kalau Yesus berkata hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, artinya hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Pada waktu Yesus hampir mati di kayu salib, Yesus salah satu kalimatnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Terjemahan yang benar adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti waktu Yesus mau mati, jiwa atau roh diserahkan ke tangan Bapa di surga. Tubuhnya nanti turun ke kuburan, tapi jiwa atau roh Yesus kembali atau pergi ke surga. Kalau Firdaus bukan surga, tapi misalnya tempat penantian, maka penjahat itu tidak mungkin bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus ada di surga, dia ada di Firdaus. Saudara lihat ini ya, gambar ini ya. Ini waktu di salib. Terus Yesusnya ini surga. Misalnya surga dan neraka tempatnya beda. Surga bukan Firdaus, Firdaus bukan surga. Pada waktu Yesus mati, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti roh Yesus pergi ke surga. Tapi penjahat itu, hari ini engkau di Firdaus. Penjahat itu ada di Firdaus. Kalau Yesus di surga, penjahat di Firdaus, bagaimana mereka bersama-sama? Mereka tidak sama-sama. Tapi ada kan Yesus maha hadir, dia bisa hadir di surga, bisa hadir di Firdaus juga. Tidak, mengapa? Karena di sini Yesus tidak disoroti sebagai Allah. Sebagai Allah
tidak ada di Firdaus. Dan kalau Firdaus bukan surga, maka Yesusnya di surga, penjahatnya di Firdaus. Itu tidak bersama-sama. Maka janji Yesus menjadi salah. Tapi kalau saudara lihat, misalnya mereka mati, Yesus masuk ke surga. Tapi kalau dibilang mereka dua bersama-sama, kalau sama-sama Yesus di surga, penjahatnya itu mesti di surga. Tapi kan ayatnya bilang dia masuk Firdaus. Kalau begitu, surga sama dengan Firdaus. Jadi pada waktu mati, penjahat itu langsung Firdaus. Kapan masuk Firdaus? Masuk surga? Hari ini juga. Hari apa? Hari apa? Hari mati. Hari Jumat. Karena Tuhan Yesus mati hari Jumat. Penjahat itu mati juga hari Jumat. Di Jumat yang agung, hari ini juga, jiwa rohnya Yesus pergi. Yesus mendarat lebih dulu di surga. Kira-kira jam 3. Sedangkan penjahat ini nyusul kurang dari 3 jam kemudian. Kenapa? Karena dia belum mati. Nah, begitu sore mau masuk hari Sabat, orang lihat belum mati. Penjahat prajurit bawa hammer, pukul tulang kering, baru dia mati. Baru dia langsung ke surga atau Firdaus, ketemu Yesus di sana. Dan Yesus landing duluan di sana, lebih cepat 3 jam. Dan dia menunggu si penjahat ini. Dan akhirnya dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus atau di surga. Berarti hari di mana penjahat itu mati, hari itu juga dia ada di surga. Dia tidak melayang kemana-mana. Kalau Yesusnya begitu mati di surga, terus si penjahatnya begitu mati masih keliling 40 hari. Yesus tunggu di mana dia belum datang. Ya, langsung tidak keliling, tidak tunggu berapa hari, langsung ke surga. Jadi orang mati langsung surga, langsung neraka. Itu terlihat dari keyakinan Paulus, itu terlihat dari ajaran dan kalimat Yesus. Tapi juga yang ketiga, terlihat dari bagian Alkitab yang lain. Bagian Alkitab yang lain bicara orang begitu mati langsung surga, langsung neraka. Waktu Stefanus dirajam batu mau mati, Stefanus berdoa. Doanya bagaimana? Kisah 7 ayat 29. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terima rohku." Yesus sudah ada di surga, bukan? Kalau Yesus sudah di surga, sekarang dia bilang, "Ya Tuhan Yesus, terima rohku." Berarti Stefanus percaya, begitu dia mati, rohnya itu diterima di surga. Lalu Yudas setuju. Karena Yudas satu pasal, tidak usah omong pasalnya. Yudas setuju, artinya Yudas ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ini orang perjanjian lama. Dan kota-kota di sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Saudara-saudara, perhatikan di sini dikatakan telah menanggung, bukan akan menanggung. Dan api kekal, siksaan api kekal, tidak bisa tidak, itu neraka. Jadi, pada waktu Yudas pada abad pertama menulis surat Yudas, orang Sodom dan Gomora sedang disiksa di dalam api neraka. Tidak menunggu sampai akhir zaman baru mereka masuk neraka. Mereka sudah di neraka dan menanggung penyiksaan di sana. Lalu ayat yang ketiga, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Ini neraka. Iblis dilempar ke neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu ada. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat ini bicara tentang penghakiman terakhir bagi iblis. Iblis dilempar ke neraka pada akhir zaman, pada pengadilan terakhir. Saya akan jelaskan ayat ini dalam kaitan dengan intermediate state. Tapi sebelumnya, saya mau berbelok arah sedikit. Karena ayat ini penting. Ayat ini menjelaskan 2 hal. Pertama, perhatikan bahwa iblis atau setan baru akan dilempar ke neraka pada akhir zaman setelah pengadilan terakhir.
Saya tanya sekarang, kalau begitu sekarang setan ada di neraka atau tidak? Dia masih papalele di mana-mana. Dia belum masuk neraka. Kenapa? Karena dia baru akan dilemparkan ke neraka pada akhir zaman, pada pengadilan terakhir. Lalu menurut ayat ini, kalau setan masuk neraka, dia akan menyiksa atau akan disiksa. Mereka ini adalah iblis, binatang, dan nabi palsu. Mereka akan disiksa. Iblis juga disiksa di sana. Jadi dua hal. Iblis baru akan masuk neraka pada akhir zaman, dan kalau masuk neraka dia disiksa. Dan iblis atau setan-setan tahu ini. Matius pasal 8 ayat 28-29. Pada waktu mereka merasuk orang, Yesus muncul, lalu orang itu ngomong. Sebenarnya setannya yang ngomong. Setibanya di lereng, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak. Ini setannya yang berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Berarti setan ngomong sama Yesus, adakah engkau mau menyiksa kami? Siapa yang menyiksa? Yesus. Siapa yang disiksa? Setan-setan. Apakah sudah waktu penyiksaan? Belum waktunya. Kapan waktunya? Menurut Wahyu 20:10, nanti akhir zaman. Jadi setan akan disiksa pada waktu dia masuk neraka pada akhir zaman. Sekarang setan belum ada di neraka. Ini penting untuk dicatat supaya saudara perhatikan. Terlalu banyak orang bikin kesaksian bahwa baru pulang arwah jiwa roh saya dibawa ke neraka, dan di sana saya lihat setan-setan ada banyak di sana menyiksa-nyiksa orang percaya, orang yang tidak percaya. Mary Catherine Drexel bersaksi seperti itu. Yesaya Pariagi juga bersaksi seperti itu. Lalu seorang pendeta dari Korea namanya Park Yong-hyun juga bercerita yang sama. Dan ada 7 pemuda dari Columbia juga menceritakan hal yang sama dalam buku mereka. Dan judulnya Pewahyuan Surga dan Neraka. 7 pemuda Columbia ini menceritakan bahwa Yesus membawa mereka berkunjung ke neraka. Lalu apa yang mereka lihat di neraka sana? Perhatikan kesaksian mereka. Kami meneruskan perjalanan dan melihat sebuah danau raksasa di neraka, dengan ribuan dan ribuan dari orang-orang ada di tengah-tengah pancaran api. Mereka melambai-lambaikan tangan dan meminta tolong. Tapi banyak setan-setan yang berterbangan di tempat itu. Tapi setan yang terbang. Ya. Setan itu memegang tombak dengan bentuk huruf S. Mungkin setan. Huruf S di ujung tombaknya untuk menyakiti orang-orang yang terbakar. Di danau itu, iblis-iblis memaki mereka dan mengutuki mereka dengan berkata, kamu orang cilaka yang terkutuk, sekarang kamu harus memuji setan. Puji dia, sebagaimana kamu lakukan dulu di dunia. Setannya bertentangan bawa tombak, tusuk-tusuk orang berdosa di sana. Jadi setannya sudah di neraka dan menyiksa. Terus di kejauhan kami melihat seorang lelaki sedang berdiri dalam sakit yang luar besar, yang sakit yang luar biasa besar dan kesakitan yang mendalam. Dia diawasi oleh 2 setan yang terbang di atasnya, menyiksa dia. Mereka menusuk tombak mereka ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan tulang rusuknya. Mereka juga bermain-main dengan dia setiap waktu. Siksaan ini berlanjut sebagaimana iblis-iblis mencabut tangannya. Dia jatuh ke dalam lumpur. Karena kesakitan yang sangat terbakar dalam lumpur, dia bergeliat-geliat seperti cacing dan saat tempat ke tempat yang lain. Dagingnya jatuh dari tulangnya karena panas. Dia kemudian merayap seperti ular, mencoba keluar dari sana. Tapi setiap kali dia mencoba, iblis-iblis mendorongnya kembali ke dalam bagian lumpur lebih dalam. Jadi setan ada di neraka, jadi algojo di sana dan awasi di sana. Bahkan setan terbang. Berarti ada yang lari di bagian buku yang lain. Setan pasal mata, ada yang lolos. Begitu dia lolos, tarik. Setan pakai trisula, garpu 3, tombak belakang, tarik kembali, masuk ke dalam. Saudara-saudara, ini
kesaksian mereka dan berkata bahwa jiwa mereka atau mereka dibawa ke neraka. Tapi Alkitab mengatakan setan belum ada di neraka. Lalu setan apa yang mereka lihat di sana? Kalau setan masuk neraka disiksa, lalu setan apa yang menyiksa di sana? Ini penglihatan omong kosong. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka tipu-tipu saja supaya populer. Bayangkan kalau orang magang, gua baru pulang dari Los Angeles, gua baru pulang dari Amsterdam, tapi gua baru pulang dari neraka. Lebih hebat, lebih keren ya. Mereka kalah cerita supaya populer. Kalau mungkin khotbah tidak didengar-dengar, bikin cerita aneh begini, langsung orang pada dengar. Atau kemungkinan kedua, memang mereka pergi ke sana dan lihat seperti itu, tapi bukan Tuhan yang bawa, setan yang bawa. Setan menipu mereka dengan penglihatan. Dan karena itu saudara-saudara, maka jangan percaya omong kosong seperti ini. Dan kesaksian model seperti ini terlalu banyak. Ini kesaksian yang menyimpang dalam Alkitab. Sekarang saya kembali. Jadi setan baru masuk neraka akhir zaman. Tapi anehnya, pada waktu setan masuk neraka, nerakanya kosong atau sudah ada isi? Lihat Wahyu 20 ayat 10, saya kutip terjemahan lama. Maka iblis yang menyesatkan mereka tercampur ke dalam laut api dan belerang itu, di tempat binatang dan nabi palsu itu ada. Pada waktu setan masuk neraka, di sana sudah ada binatang, kedua sudah ada nabi palsu. Ini binatang ini bukan babi, bukan kucing, bukan ya. Binatang di sini adalah sebutan untuk antikris. Jadi antikris itu disebut binatang. Jadi ini binatang antikris itu bosnya. Nabi palsu ini adalah anak buah dari si antikris. Mereka sama-sama bukan orang percaya. Pada waktu iblis masuk neraka pada akhir zaman, begitu iblis masuk, binatang dan anak buah ini sudah ada. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Kemudian iblis yang menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah tempatnya binatang dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu. Nah, berarti neraka sekarang tidak kosong. Memang setan belum ada, tapi sudah ada isi. Sudah ada isi ini diisi sebelum akhir zaman. Lalu siapa yang mengisinya? Yaitu orang-orang berdosa, termasuk antikris, termasuk nabi-nabi palsu, termasuk semua orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan masuk neraka lebih dulu. Apa? Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita lihat, mereka akan masuk neraka pada waktu mereka mati. Jadi kita yang tidak percaya akan masuk neraka lebih dulu daripada setan. Lalu saudara, Wahyu 6 ayat 9 dan ayat 11 menunjukkan belum akhir zaman, tetapi sudah ada orang di surga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Mereka dapat jubah putih dan juga mereka beristirahat, sudah pasti surga. Tapi dunia belum berakhir karena mereka masih menunggu ada orang-orang yang akan dibunuh, yang mati syahid. Belum dibunuh. Berarti dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir, belum akhir zaman. Tapi orang-orang yang mati syahid ini, jiwa-jiwa mereka sudah ada di surga. Jadi saudara, dari semua pembahasan ini kita sudah melihat dasar yang kuat bahwa pada waktu orang mati, dia langsung surga dan dia langsung neraka. Kalau dia orang percaya, tanggal 12 mati, tanggal 12 jiwanya sampai surga, tanggal 15 baru turun ke kamar dalam. Kalau dia orang tidak percaya, tanggal 12 mati, tanggal 12 baru pergi ke Nabi Said, tanggal 15 baru pergi ke Nabi Said, tapi jiwanya tanggal 12 itu sudah ada di neraka. Jadi jiwa akan sampai surga atau neraka lebih cepat dari tubuh turun ke kuburan. Ini
ajaran reform, ajaran yang alkitabiah. Amin. Tapi saudara, ini ajaran bukan tidak ada keberatan, ada keberatan-keberatannya. Dan sekarang pada poin kedua ini, saya akan bahas keberatan-keberatannya. Saudara, ada keberatan. Keberatan ini cukup banyak, tapi saya kira ada dua keberatan yang paling sering diberikan. Yang pertama adalah soal 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang fasik, orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nah, menurut ayat ini, orang jahat belum langsung disiksa, tapi disimpan untuk hari penghakiman. Karena itu dari ayat ini mereka berkata, orang tidak langsung masuk neraka dan disiksa. Tidak. Nanti mereka akan masuk neraka disiksa setelah hari penghakiman. Karena Tuhan masih menyimpan mereka. Kelihatannya begitu. Tapi sekarang pertanyaan saya sekarang adalah, saudara pikir baik-baik, ini ayat ini bicara orang yang hidup atau orang mati? Sekarang kita mulai dari pertama. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh dari percobaan. Tuhan menyelamatkan orang saleh dari percobaan. Orangnya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Kenapa? Karena masih bisa dicobai. Coba kalau lumayan, coba dia. Dia tidak berespon. Tuhan menyelamatkan orang saleh dari percobaan, berarti orang salehnya masih hidup. Tuhan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Kalau yang saleh masih hidup, pasti orang jahat ini juga masih hidup. Jadi di sini tidak bicara setelah mati lalu Tuhan simpan mereka, tidak. Tuhan simpan mereka sementara mereka masih hidup dan jahat. Dan bahwa ini adalah orang hidup ditunjukkan satu ayat setelah itu. Coba lihat setelah genap ayat 9-10. Ya. Tuhan mau menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Kalau masih bisa turuti hawa nafsu, artinya masih hidup. Bahasa Ibrani itu kan kalau tulis tidak ada huruf hidup. A-I-U-E-O tidak ada. Jadi antara, makanya ada nama Tuhan itu YHWH. Nanti baru kita supply huruf hidup, lalu kita sebut Yahweh, ada yang bilang Yehuwa, ada yang bilang Yehova. Tapi tulisnya huruf hidup semua. Karena itu, kalau nafas, huruf matinya NFS. Kalau nafsu, NFS, berarti nafsu dan nafas itu sama. Selama masih ada nafas, nafsu ada. Begitu nafas selesai, nafsu pun selesai. Iya, itu memang ada hubungan. Jadi orang yang sudah tidak ada nafas, sudah tidak ada nafsu. Kalau masih ada nafsu, berarti masih ada nafas. Nah, perhatikan ayat sini. Orang-orang jahat disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang masih menuruti hawa nafsu. Berarti masih ada nafas, belum mati. Mereka ingin mencemarkan diri, menghina pemerintah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Berarti mereka ini orang hidup. Jadi di sini bukan orang-orang mati disimpan untuk disiksa, tidak. Ini orang-orang hidup. Dan ini penting bagi kita, saudara. Seringkali kita kalau lihat orang jahat ini kepengennya Tuhan hukum dia cepat, ya kan? Saya ini menyesal. Ini ama yang curi kolek itu bagus. Rasanya saya mau berdoa, Tuhan dia ada di sabuk, kilat sama dia. Ya, tapi tidak. Seringkali kita tidak sabar orang-orang jahat ini supaya Tuhan hanya menembak. Tapi Tuhan sabar. Kalau ada orang jahat yang kelihatannya dia aman-aman, dia enak-enak saja, kok tidak dihukum ya? Padahal dia bunuh orang, padahal dia tipu, padahal dia ini buat itu. Jangan takut, Tuhan lagi simpan dia. Tuhan amankan dia untuk ronde nanti. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah iri hati, tidak usah cemburu. Saya akan dia jujur, usaha tidak maju-maju. Dia tipu daya luar biasa dan maju semua besar semua kemajuan. Rasanya iri hati pada dia. Jangan iri hati, Tuhan lagi simpan dia. Ya. Kalau tidak di dunia ini, nanti orang kaya itu kaya sampai mati dalam keadaan kaya. Tapi waktu dia hidup,
Tuhan sudah simpan dia untuk Hades. Ya. Karena itu juga saudara hati-hati. Kalau saudara sepertinya berdosa, saya berdosa tapi aman-aman saya. Saya mencuri terus tapi tidak pernah ditangkap ya. Saya korupsi terus tapi tidak ada yang sentuh. KPK tidak sentuh ya. Saya berzina terus tapi aman-aman ya. Saya selingkuh terus tapi nyaman-nyaman ya. Tidak ada masalah. Tuhan lagi simpan saudara. Jadi itu maksudnya ayat ini. Ayat ini tidak bicara orang mati, tapi bicara orang hidup. Kesabaran Tuhan ditunjukkan melalui dia menyimpan mereka untuk hari penghakiman. Jadi keberatan ini dulu. Keberatan kedua adalah kalau orang mati langsung surga, langsung neraka. Bagaimana dengan penghakiman akhir zaman? Bukankah nanti pada akhir zaman harus ada penghakiman? Nah kalau sekarang sudah masuk surga, sudah masuk neraka, untuk apa lagi penghakiman akhir zaman? Nah saudara-saudara, yang biasa orang ketahui adalah akan ada pengadilan akhir zaman. Tapi orang tidak tahu adalah ada dua macam pengadilan. Pengadilan pertama di akhir, pengadilan kedua memang di akhir zaman. Tapi ada pengadilan pertama, yaitu pengadilan individual. Dan itu terjadi persis setelah mati. William Seth mengatakan, menurut kitab suci akan ada satu penghakiman pribadi pada saat kematian dan satu penghakiman umum pada hari terakhir. Jadi ada dua macam. Satu pas mati, satu nanti akhir zaman. Penghakiman individual ini dasar Alkitabnya adalah Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula pada saat orang mati. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pada waktu mati, tubuh kembali ke debu, roh kembali kepada Allah. Untuk apa? Pasti untuk dihakimi. Lalu Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Ayat ini tidak menunjukkan ada hal yang lain yang terjadi setelah mati, sebelum penghakiman. Tidak, berdampingan. Begitu mati dihakimi. Maka ini adalah penghakiman individual. Saudara mati tanggal 13 masuk pengadilan pribadi. Mati tanggal 20 masuk pengadilan pribadi tanggal 20 ini. Tapi memang akan ada satu pengadilan massal, pengadilan terakhir. Dan itu yang dibicarakan dalam Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di dalam takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dan masih banyak ayat yang lain. Saudara, jadi memang ada dua pengadilan. Penghakiman individual, penghakiman akhir zaman. Tapi camkan baik-baik, hasilnya tidak akan berbeda. Jadi kalau waktu penghakiman individual waktu mati sudah ditetapkan masuk neraka, tidak bisa tahu-tahu pengadilan akhir zaman bisa mutasi masuk surga. Kalau di sini masuk surga, pasti di sini masuk surga, tidak bisa neraka. Kalau di sini surga neraka, pasti di sini juga akan neraka. Tidak bisa berubah. Nah kalau memang tidak bisa berubah, mengapa mesti ada pengadilan akhir zaman sedangkan penghakiman individual sudah ada? Lalu apa bedanya? Bedanya adalah penghakiman individual begitu mati hanya berurusan dengan jiwa atau roh, tubuh belum. Pengadilan akhir zaman jiwa, roh, dan tubuh. Kenapa? Karena waktu mati tubuh kita dikubur, jiwa kita sudah dihakimi penghakiman individual masuk surga atau masuk neraka. Tubuh belum, karena tubuh masih tunggu Tuhan Yesus datang kembali. Itulah pengakuan iman Rasul. Aku percaya kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Jadi tubuh ini masih tunggu sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman Tuhan Yesus datang, baru kubur-kubur terbelah dan orang mati-mati. Tapi sebelum itu terjadi, jiwa atau rohnya dihakimi masuk surga atau neraka. Jadi pengadilan individual itu urusannya dengan jiwa atau roh saja, tubuh belum. Tapi pengadilan akhir itu akan mempersoalkan semua. Jadi nanti jiwa yang sudah masuk surga ini, begitu Yesus datang, akan dibangkitkan dan digabungkan tubuh dengan jiwa sama-sama masuk surga. Tapi kalau sudah masuk neraka, begitu pengadilan terakhir, tubuh dibangkitkan, lalu gabungkan dengan jiwa roh masuk ke dalam neraka bersama-sama. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah pengadilan individual. Itu hanya untuk saudara dan Tuhan saja. Orang
Saudara orang berdosa menghadap Tuhan, diadili. Tuhan akan mengadili saudara. Dia akan paparkan dosa saudara. Tapi ingat, kan hanya saudara dengan Tuhan. Jadi biarpun dia bongkar dosa saudara, orang lain tidak tahu. Tapi pengadilan akhir zaman tidak begitu. Dikatakan dibukalah semua. Itu tentu tidak rupiah, tapi digambarkan bahwa setiap kali saudara berdosa, dicatat. Kitab itu dibuka dan masing-masing orang dihakimi menurut perbuatannya. Berarti semua perbuatan dosa kita tercatat di dalam kitab itu dan dibuka dan dihakimi. Dan pada waktu itu Tuhan sang hakim adil akan membongkar seluruh dosa yang tersembunyi. 1 Korintus 4 ayat 5. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Kalau saudara rencana dalam hati, siapa tahu? Tapi pada waktu pengadilan akhir zaman, Tuhan akan buka apa yang ada di hati saudara. Dan ingat, pengadilan itu di hadapan semua orang. Maka semua orang akan tahu apa yang pernah saudara rencana di hati. Nah, ini bahaya. Kadang-kadang di hati kita punya rencana yang aneh-aneh. Kita punya rencana yang kacau balau. Tapi pada waktu pengadilan akhir zaman, dia akan bukakan apa yang ada. Yang kedua, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Semua yang tersembunyi dalam hati manusia akan dibuka. Pengkhotbah 12:14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau di hati ada rencana baik, juga Tuhan akan ungkap. Teman-teman, dulu kalian semua pikir buruk ini orang, tapi ini orang sebenarnya dia ada rencana baik dalam hatinya. Kalian memfitnah dia, kalian menggosipkan dia, tapi dia punya rencana untuk menolong kalian. Wah, betapa bahagianya kalau perbuatan baik dari hati, rencana baik dari hati diungkapkan dan diketahui semua orang. Tapi rencana jahat di dalam hati juga akan dibuka. Semua rencana buruk sekarang pikirkan ini. Semua dosa yang tersembunyi akan dibuka di hadapan semua orang. Dan semua yang kita sembunyikan secara rapi, dosa-dosa disembunyikan secara rapi, akan dibuka semua. Dan malu tidak? Misalnya kalau saya masuk narapidana nomor 213, Pendeta Esra Suri, masuk di hadapan semua orang dan jemaat-jemaat saya juga ada semua. Lalu mulai dihakimi. Pada tanggal 13 kau GKD. Bayangkan. Ada jemaat yang kasih persembahan persepuluhan, tapi kau ambil tidak store di gereja. Bayangkan. Sudah, sekarang pikirkan. Bahaya. Karena itu semakin banyak ada dosa yang tersembunyi, satu hari nanti akan terbuka. Yang selingkuh-selingkuh, yang selingkuh tipis-tipis, yang TTM teman tapi mesra, ya, semua akan dibongkar hari ini. Seorang teman yang perbaiki komputer saya, lalu dia perbaiki komputer, dia cerita, Pak, saya ini kan biasa servis komputer. Kadang-kadang pendeta juga datang bawa komputer untuk servis. Begitu saya servis, buka-buka, saya Pak, ternyata film porno banyak. Masalahnya ini dalam komputer pendeta. Kenapa pendeta-pendeta simpan film porno di situ? Ini belum pengadilan akhir zaman saja sudah terbuka. Apalagi pengadilan akhir zaman itu akan terbuka semua. Maka saudara, pengadilan individual waktu kita dan Tuhan saja
Tapi ada berita baik. Saudara mungkin punya banyak dosa tersembunyi. Tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, pada waktu buka buku itu, mau dibuka, cari-cari tidak dapat. Kenapa? Karena sudah dihapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau percaya ditebus, terhapus dosanya. Jadi mungkin pernah selingkuh, tapi pas waktu hari ini sudah tidak. Mungkin pernah curi, tapi sudah tidak. Yang lain bilang, waktu lihat ini, yang lain bilang, Tuhan, kenapa itu orang kok tidak ada dosanya? Sudah terhapus. Tapi kan Tuhan tahu. Tuhan bilang, aku sudah lupa. Aku tidak mengingat-ingat lagi. Dosamu sudah dibuang jauh ke dalam tubir laut. Maka saudara, orang berdosa akan dibeberkan semua dosanya. Tapi orang berdosa yang telah punya Kristus tidak akan dibeberkan, karena semua dosa sudah dihapus, bahkan dilupakan oleh Tuhan. Maka berbahagialah yang banyak dosa, segeralah percaya Tuhan supaya dihapus. Kalau tidak, maka semua akan dibuka. Jadi saudara, ada dua macam pengadilan. Tapi pengadilan akhir dan pengadilan awal, pengadilan itu berbeda. Waktu kita mati, kita memang langsung masuk surga dan neraka melalui pengadilan individual. Tapi nanti akan ada satu pengadilan akhir zaman setelah Tuhan Yesus datang kembali. Jadi dengan demikian, keberatan terhadap doktrin ini menjadi gugur. Maka tidak bisa tidak. Adalah kebenaran untuk percaya orang mati akan langsung ke surga atau langsung ke neraka. Begitu dia mati. Sekarang poin yang ketiga, yang terakhir, konsekuensi dari ajaran ini. Saya akan menarik sejumlah konsekuensi dari ajaran ini. Dan konsekuensi ini membuat kalau orang mati langsung surga dan langsung neraka, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, perlu kita lakukan, atau jangan kita lakukan. Pertama, jangan percaya pada semua kisah atau semua cerita atau semua pengalaman di mana arwah orang mati masih berurusan di dunia materi ini. Ingat, waktu dia mati, kalau dia orang percaya sudah ke surga, kalau dia bukan orang percaya sudah ke neraka. Dan saudara, mustahil yang sudah masuk surga atau masuk neraka itu masih kembali mengunjungi bumi ini lagi dan berurusan dengan orang hidup. Kalau seandainya orang sudah masuk neraka bisa keluar, orang kaya itu tidak perlu minta repot pada Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus pergi sampaikan ada 5 orang saudara di rumah ayahku. Kalau dia bisa keluar, dia keluar sendiri. Tapi dia tahu dia tidak bisa keluar. Karena itu dia mikir, mungkin saja neraka tidak bisa keluar, tapi orang dari surga bisa keluar. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Tapi ternyata Lazarus pun tidak diizinkan keluar. Berarti sudah masuk surga tidak bisa keluar lagi, sudah masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Mungkin hanya ada satu perkecualian, orang yang sudah di surga dikeluarkan. Mungkin adalah Musa dan Elia. Kenapa saya bilang mungkin? Karena ada beda tafsir. Ada yang bilang waktu Yesus dan ketemu Musa Elia, itu bukan Musa Elia sungguh-sungguh keluar, itu hanya penglihatan. Tapi yang lain mengatakan itu betul-betul Musa dan Elia keluar ketemu Yesus. Dan ini kepentingannya sangat urgen. Kenapa? Karena 3 orang ini ketemu sebelum Yesus mati. Dan 3 orang ini perwakilan dari 3 zaman pewahyuan. Musa mewakili zaman Taurat, Elia mewakili zaman para nabi, dan Yesus mewakili zaman perjanjian baru. 3 orang ini bertemu hanya seketika, sekilas, dan langsung hilang. Kalau benar bahwa Musa dan Elia keluar dari surga, maka ini satu-satunya perkecualian untuk kepentingan yang super urgen. Tapi selain itu tidak ada kasus orang dari surga sudah masuk surga bisa keluar. Apalagi neraka. Kok enak? Kalau surga keluar sudah enak-enak di surga, kalau keluar itu menderita. Tapi kalau di neraka sudah menderita di neraka, kalau keluar kok enak.
Yang enak saja mau menderita tidak bisa, apalagi yang menderita mau enak. Jadi kalau sudah masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Charles Spurgeon mengatakan, roh-roh yang terhilang dalam neraka dikurung selama-lamanya. Tidak bisa. Karena itu saudara, dapat dipastikan orang yang sudah mati tidak ada urusan apapun, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada bisnis apapun di bumi ini lagi. Ayub 7, 9, 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dia tidak akan pulang ke rumah. Tapi sekarang banyak kita yang lihat bapak mama sudah mati pulang ke rumah bukan? Pembawa 9 ayat 5-6. Karena orang-orang hidup tahu mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Tidak ada urusan lagi orang mati di dunia ini. Karena itu saudara, kalau ini kebenarannya, jangan percaya pada cerita-cerita, pengalaman-pengalaman, penglihatan-penglihatan bahwa orang mati masih muncul di dunia ini. Jangan percaya ada roh gentayangan atau arwah penasaran yang karena mati belum balas dendam. Jadi belum masih penasaran, tunggu balas dendam dulu baru dia pergi. Itu hanya ada di film Indonesia, tapi tidak di Alkitab. Jangan percaya arwah penasaran. Juga jangan percaya ada roh orang mati bisa merasuk orang hidup, sehingga ada orang hidup kesurupan roh orang mati. Jangan percaya. Kalau sampai dia terjadi kesurupan, itu pasti bukan roh orang matinya yang masuk merasuk dia, bukan. Itu pasti setan. Tapi masalahnya, waktu orang itu dirasuk, dia mengeluarkan suara seperti suara orang mati itu. Pertanyaan saya adalah, apakah terlalu sukar bagi setan untuk meniru suara orang mati itu? Tidak. Jangankan setan, Tovel saja bisa. Apalagi setan. Karena itu saudara, setan bisa masuk dalam seseorang. Misalnya, orang sudah mati, Soeharto sudah mati, tiba-tiba dia masuk, setan masuk ke awal, lalu mengeluarkan suara Soeharto. Saudara-saudara semakin suaranya memang suara Soeharto, tapi itu bukan rohnya Soeharto. Roh Soeharto, kalau dia bukan orang percaya dan bukan orang percaya, sudah di neraka. Berarti yang masuk itu pasti setan. Saya pernah dengar cerita, ada orang yang mati dibunuh. Pada saat mau dikubur, tiba-tiba ada keluarga yang kesurupan, lalu bersuara persis suara orang mati. Lalu dia cerita bahwa saya ini dibunuh oleh si A, si B, si J karena kasus ini, karena masalah tanah, lalu ini. Mereka tahu leher jerat saya di Kalidenden dan sebagainya. Cerita seperti itu. Lalu keluarga mulai, wah ini ketahuan, mereka pergi cari, bunuh itu orang-orang. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Pasti bukan orang mati itu yang cerita, setan yang cerita. Tapi apakah ceritanya salah? Belum tentu. Karena kalau setan selalu bohong, tidak ada orang percaya dia. Setan itu bisa omong benar. Biasanya dikasih benar. Nah, sudah orang percaya, omong kosong. Benar, omong kosong. Itu baru itu. Tapi kalau setan dari dulu omong kosong terus sama percaya dia. Tidak ada pengikutnya. Kalau Tuhan yang ngomong selalu benar. Kalau manusia ngomong bisa benar, bisa tidak. Setan ngomong bisa benar, bisa tidak. Jadi manusia sama dengan setan. Ya, karena itu jangan berpikir bahwa kalau setan ngomong selalu salah. Tidak. Setan bisa menyampaikan kebenaran supaya orang percaya, mau jangan belok kebenaran. Karena itu, kalau mendapat berita benar, tidak berarti pasti bukan dari setan. Karena itu saudara, itu bisa omong kosong. Orang bisa membunuh orang lain gara-gara arwah kesurupan itu. Tapi bisa juga benar. Tapi kalau itu benar, lalu apa
tahu. Memangnya setan menjadi polisi. Karena itu saudara, jangan percaya ada kesurupan orang mati. Itu bukan roh orang mati, itu setan. Jangan percaya pengalaman berjumpa dengan orang mati. Lalu orang mati itu minta ini dan minta itu. Misalnya minta makanan, minta minum pada hari raya. Ya, musuh sunat kali, musuh kue bakar ke bapak mama. Lalu toples dulu, maka kita bawa ini. Kue bapak di sini ketinggian tahun taruh langsung botol dulu. Ya. Itulah sebabnya ada banyak orang di kuburan Cina sangat biasa hari raya ada banyak makanan, minuman di situ. Waktu saya kecil suka pas hari raya jalan-jalan kita dapat banyak. Kita yang lipat dan mereka pikir orang mati semua makan. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Tidak ada urusan orang mati dengan itu lagi. Kalaupun ada orang mati muncul minta ini minta itu, dia pasti bukan orang mati itu. Jangan percaya juga kalau ada arwah orang mati muncul lalu minta dibuatkan kuburan yang bagus. Itu pasti bukan dia. Kalau dia kasih pesan apa-apapun pasti bukan dia. Dan langsung jangan turuti pesannya, sekalipun pesannya adalah pesan bagus. Ada orang pernah cerita, mamanya yang sudah mati muncul, lalu muncul datang ke anak, bos orang saja laki-laki semua, jadi bosnya orang lain itu tanah yang bapak bawa bagi kosong, jual bapak yang bagi, dia punya harta bagi bapak. Ingat, jangan saling membenci, saling mengasihi, saling membantu ya. Karena bapak mama sekarang sudah ada hanya bos orang, bos kata nomor 1 itu. Kalau setan jelek terus, tidak ada percaya. Dia mesti bagus. Setelah percaya baru jelek. Kalau saudara mau apa? Yang tikus lewat ini apa namanya? Perangkap tikus. Saya mau bilang gigi tikus lagi. Perangkap tikus itu, ya kita pertama yang tikusnya adalah kasih daging, jangan pasang perangkapnya, yang akan kasih daging. Hari kedua, hari ketiga terus begitu, jangan buat apa-apa. Lama-lama tikusnya percaya. Nah, begitu tikusnya percaya baru menggali daging campur racun sedikit. Ya, tikusnya cepat mati. Nah, begitu juga setan kasih baik, lalu pesan jeleknya baru muncul. Karena itu jangan percaya demikian. Jangan percaya kalau ada orang mati masih keliling kemana-mana ke tempat-tempat kenangan selama 40 hari. Baru setelah itu 40 hari pergi jauh. Dan saya umumkan sekarang bahwa gereja ini tidak melayani ibadah hari apapun. Kecuali saudara akan jelaskan ada apa dengan hari 40. Maka saudara mau. Ada yang bilang, wah, kita tidak percaya apa-apa di hari 40. Tapi kan kita hanya mau bersyukur saja. Mau selama 40 hari karena sudah pergi, kita masih baik-baik. Kalau begitu kita usah pas 40 dah. Kita bikin harian kayak 67 saja. Kita bersyukur juga. Ya kan? Kalau memang hanya mau bersyukur, jangan mempertahankan hari tertentu. Dengan mempertahankan hari tertentu, seolah-olah kita mengkultuskan ada sesuatu pada hari 40. Tidak. Jangan juga percaya arwah orang mati ada di sekitar kuburannya. Sehingga kalau saudara tinggal dekat kubur atau jalan pada kuburan yang masih baru, saudara ketakutan. Tidak, arwahnya, jiwanya sudah surga atau neraka. Di situ hanya tubuh kakunya, dan dia tidak bisa bikin apa-apa kalau saudara. Dia tidur terus di situ, dia tidak bangun-bangun. Kalau saudara lihat kuburan dan lihat sesuatu, itu bukan orang mati, itu pocong, itu setan, tapi bukan orang mati itu. Jangan takut juga untuk tidur di tempat tidur bekas orang mati, atau tinggal di kamar bekas orang mati, atau kos di kamar tempat orang bunuh diri. Jangan takut. Karena orang mati sudah tidak di situ, tubuhnya sudah ditampuni, arwahnya sudah surga neraka. Lalu yang ada di kamar itu siapa? Tidak ada siapa-siapa. Kalau ada yang muncul itu pasti setan, tapi bukan arwah orang mati itu. Karena itu juga
di patung sorbai. Darahnya tertumpah di situ dan dia mati di situ. Memang dia mati di situ, darahnya tertumpah di situ. Tapi tubuhnya sudah dikuburan, jiwa atau rohnya sudah di surga neraka. Karena itu untuk apa pergi bakar lilin berbulan-bulan di tempat dia mati? Dan itu yang seringkali kita lihat di kota ini. Ada orang bakar berapa bulan di patung sorbai. Barusan ada orang kecelakaan di perempatan Purwokerto itu dan bakar lilin juga di situ. Untuk apa? Supaya firman-Mu jadi berita bagi aku. Tidak ada urgensinya apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa di sana. Karena itu sudah orang mati sudah surga, sudah neraka. Maka buanglah semua cerita-cerita, kisah-kisah, pengalaman-pengalaman orang mati masih berurusan dalam hidup ini. Tidak ada lagi. Kedua, jangan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang yang sudah mati, apalagi minta petunjuk dari mereka. Jangan. Mengapa tidak boleh? Karena mereka tidak punya hubungan dengan kita. Sehingga kalau kita bisa berhubungan dengan mereka, itu pasti bukan mereka. Kita sedang berhubungan dengan setan. Tapi bukan dengan Allah orang mati. Karena itu saya percaya, waktu Saul minta petunjuk Samuelnya keluar, itu bukan Samuel. Itu setan yang menyerupai Samuel. Alkitab jelas kecap orang yang minta petunjuk orang mati. Imamat 26, orang yang berpaling kepada Allah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu, melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tercakup di sini, dilarang berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, termasuk orang suci, termasuk santo-santo, termasuk santa-santa. Kalau sudah mati, tidak boleh berhubungan. Dan dalam hal ini, Katolik salah karena masih terus berhubungan dengan Bunda Maria, padahal dia sudah mati. Begitu mati, tidak ada lagi urusannya. Ketiga, jangan membuat terlalu banyak uang untuk membuat kuburan yang terlalu mewah bagi orang mati. Kenapa? Dia hanya di situ 1-2 bulan kemudian sudah habis dia, jiwa rohnya di sana. Lalu mengapa kita mesti menghabiskan banyak duit berjuta-juta? Buatlah seadanya supaya kita tahu bahwa di sini Papa Mami dikubur. Tapi tidak usah buat terlalu mewah. Kalau ada kebanyakan uang, sumbang kita beli sound system. Supaya berguna bagi orang gitu. Barusan kami mengubur Oma di Mapuri. Saya kesasar waktu keluar dan akhirnya harus mengelilingi semua. Saya kaget ada kuburan yang seperti gereja. Tinggi, ada salibnya. Saya kira siapa yang berbakti di sini? Jangan saudara ya. Jangan buat kuburan-kuburan seperti itu. Seringkali menurut survei, penyimpangan seksual paling banyak terjadi di kuburan. Karena banyak orang jatuh dalam dosa seks. Orang pemuda-pemuda pacaran, tempat paling favorit itu di kuburan. Ya, mengapa? Karena kuburan mempunyai ruangan-ruangan di sana. Jangan habiskan biaya untuk itu. Habiskan untuk kepentingan yang lain. Keempat, jangan berdoa untuk keselamatan orang mati. Sekarang, kalau dia orang percaya, dia sudah masuk surga. Kalau dia sudah masuk surga, di sana dia sudah senang. Saudara berdoa yang benar. Kalau dia sudah di surga, berdoa untuk apa lagi? Supaya dia tidak menderita. Di surga dia memang sudah tidak menderita. Supaya dia tidak lapar. Di surga sudah tidak ada lapar, tidak ada haus. Semua sudah sempurna. Lalu mau doa. Tapi kalau dia masuk neraka, di sana dia sudah menderita. Mau berdoa supaya Tuhan kasih keluar dari sana. Tidak, seperti saya bilang. Masuk neraka selama-lamanya tidak bisa keluar lagi. Berdoa sampai air mata darah pun tidak keluar. Kalau mau berdoa, mumpung dia masih hidup, doakan supaya siapa tahu dia bertobat, dia masuk surga. Tapi kalau sudah mati, doakan bagaimanapun juga tidak bisa. Karena itu jangan berdoa untuk orang hidup orang mati. Kadang-kadang ada orang mati terbentuk, orang pergi di depan mayat dan bawa itu apa? Yang nyala-nyala itu. Lupa. Lalu semua tunduk. Lalu komat kami, saya kadang-kadang bertanya, apa yang diomongkan? Saya tidak tahu apa yang diomongkan. Tapi kalau itu berdoa untuk orang mati itu, ini salah. Jangan pernah menggunakan kalimat, mari kita doakan Bapak atau Ibu Saudara Lambertus
agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah, kenapa? Karena kalau dia orang percaya otomatis diterima. Kalau tidak atau bukan orang percaya, dia tidak mungkin ada di sisi Allah. Dia sudah disingkirkan dari sisi Allah dan tidak perlu didoakan. Jangan juga minta hamba Tuhan atau pendeta berdoa untuk orang mati. Kadang-kadang saya bingung ini kalau menghadiri orang mati, terutama keluarga. Pas jam 12 mau masuk ke peti, minta berdoa. Kadang-kadang saya bingung, apa mau doa itu? Hanya mau pindahkan mayat dari tempat tidur ke dalam peti. Doakan. Kira-kira beban doanya apa? Saya pernah seperti itu. Saya kalau sudah ditunjuk tempat saya berdoa. Saya berdoa terus supaya prosesi pengangkatan mayat. Tuhan kuatkan tangan-tangan supaya jangan sampai jatuh. Yang paling kita doakan itu terus mau doakan. Ya. Kalau saudara masih hidup, kalau nanti hampir tiba ajal saudara-saudara rasa-rasa sudah mau mati, dan saudara perlu tinggalkan pesan untuk anak cucu, silakan pesan apa saja. Tapi jangan coba-coba pesan. Nanti kalau pas mau Natal tanggal 24 saudara dengan pesan begitu hanya menjebak anak cucu kepada praktek yang menyimpang dari firman Tuhan. Lebih baik pesan baik-baik supaya mereka hidup seturut dengan firman daripada pesan-pesan seperti itu. Kelima, jangan takut kematian kalau saudara sudah orang percaya. Mengapa? Tidak usah takut. Kenapa? Karena kalau mati sudah masuk ke surga. Dan 2 Korintus 5 ayat 1 tadi, waktu jika kemah tempat kediaman kita yang dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Begitu lolos dari sini, saudara langsung mati di sana. Jadi tidak takut mati. Yang berikut terakhir, jangan tunda-tunda kepercayaan kepada Yesus. Kalau tadi untuk orang percaya, yang ini untuk orang yang belum percaya. Jangan tunda-tunda. Kalau orang tidak percaya, begitu mati langsung neraka. Tanggal 12 mati, tanggal 12 masuk neraka. Tanggal 20 mati, tanggal 20 masuk neraka. Dan saudara bukan orang percaya. Dengar baik-baik. Hidup saudara terlalu dekat dengan neraka. Mengapa? Karena begitu mati langsung neraka. Kedua, saudara tidak tahu kapan mati. Tiap saat bisa mati. Dua hal ini kalau direnungkan baik-baik, tiap saat saya bisa mati, saya langsung masuk neraka, persis saya mati. Berarti sekarang ini saya dekat sekali dengan neraka. Kalau saya keluar dari ruangan ini, kalau saya disambar oleh kijang, atau oleh kuda, atau oleh tiger, saya akan dibawa ke rumah sakit. Keluarga berkumpul, menanti cemas-cemas. Dokter keluar. Bagaimana dok? Lalu dokter bilang, manusia sudah berusaha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, mungkin pesawat yang saudara tempuh, yang saudara naiki besok akan terjun bebas ke lautan. Dan saudara akan masuk neraka hari itu juga. Mungkin saja siang ini saudara akan makan ikan dan keracunan. Saudara akan langsung mati. Mungkin besok saudara ikut demo dan peluru dari polisi menghantam di kepalamu dan engkau langsung ke neraka. Siapa yang tahu kapan mati dan mati bagaimana? Ada seorang yang namanya Isadora Duncan. Cantik sekali. Dia adalah seorang penari dan dia dikenal sebagai penari modern pertama. Isadora Duncan ini karena dia sering menari kemana-mana, dia selalu bawa selendang. Dan selendangnya ini panjang, ya seperti stola dia, tapi dia diselilitkan di leher. Tapi cukup panjang daripada selendang biasa. Dan saudara, pada satu hari dia naik mobil dan jendela dibuka. Tapi mobil ini lagi ngebut. Tahu-tahu selendangnya ditiupkan angin.
keluar, dan karena selendangnya panjang langsung kena di ban dan ban tekan selendang ini. Dan dia tertarik karena selendang lagi digini. Tekan sini, makin mobil kencang, makin terlilit dia, dan dia mati di mobil. Padahal lagi dalam perjalanan musuh rakyat. Siapa pernah duga dia akan mati dengan cara seperti itu? Kalau dia bukan orang percaya, hari itu juga langsung neraka. Seorang lain bernama Hans Tenninger dari Austria. Orang ini punya satu kelebihan, yaitu janggutnya panjang 1,40 meter panjang janggutnya. Dan kalau dia mau berjalan, dia biasa ikat janggutnya panjang. Satu hari ketika dia duduk-duduk minum di sebuah kafe, tiba-tiba terjadi kebakaran. Begitu orang ribut, ada kebakaran, semua orang lari dan panik. Dia juga panik dan lari. Dia lupa ikat janggutnya. Begitu dia lari, janggutnya itu di tanah. Dia injak kembali janggutnya, jatuhlah dia. Kepalanya hantam ke bawah dan patah lehernya. Mati memang. Sama bisa juga orang mati dengan cara seperti itu. Kalau dia bukan orang percaya, hari itu juga dia masuk neraka. Semua ini menunjukkan kematian bisa datang kapan saja. Dan begitu mati, langsung neraka. Kenapa tidak percaya Yesus kan? Kenapa tidak memiliki jaminan hidup kekal di dalam Kristus? Lagi-lagi saya bersuruh yang belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda-tunda kesempatan untuk percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.